Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak ibu yang hebat dan bersemangat. Pada hari ini salam sejahtera ibu sampaikan untuk kita semua. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi masih bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya, bagian pertama. Persepsi awal, ada pertanyaan dari Ibu, apakah yang dimaksud dengan objek IPA? Apakah yang dimaksud pengamatan? Apa saja sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang peneliti atau pengamat? Apakah kegiatan pengukuran harus mengikuti ketentuan kerja ilmiah? Nah, ini ada beberapa persepsi awal, pertanyaan awal untuk memulai bagian pendahuluan pada pembelajaran kita yang akan disampaikan selanjutnya. Baik, kita akan masuk pada slide pertama, objek IPA. Semua yang ada di alam semesta ini adalah objek IPA. Apa saja yang ada di alam semesta yang termasuk kepada benda tak hidup atau komponen abiotik dan benda hidup. Nah, benda komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, udara, suhu, kelembapan, keasaman, dan salinitas. Nah, itu beberapa contoh komponen abiotik yang ada di alam semesta. Kemudian benda hidup atau komponen biotik. Apa saja yang termasuk komponen biotik di alam semesta? Termasuklah di dalamnya bakteri dan virus, manusia, tumbuhan dan hewan, kemudian dekomposer atau pengurai. Nah, itu secara umum objek IPA yang ada di alam semesta terdiri dari komponen abiotik, komponen tak hidup, dan komponen biotik, komponen hidup. Kita lanjut. Pengamatan IPA sama dengan penyelidikan, sama dengan peneliti. Untuk melakukan pengamatan atau penyelidikan atau penelitian, ada 3 kegiatan dalam proses penyelidikan IPA atau penyelidikan tersebut. Proses yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian proses yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Kemudian publikasi ilmiah atau publikasi penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian atau laporan ilmiah harus disusun secara sistematis dengan bentuk sistematika atau langkah-langkah metode penulisan ilmiah yang terdiri dari A. Bagian pengantar. Bagian pengantar terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Terakhir adalah ringkasan atau abstrak dan kata kunci atau istilah. Kemudian laporan ilmiah harus disusun secara sistematis dengan bentuk sistematika sebagai berikut. Bab atau B, bagian isi, yang terdiri atas bab 1 pendahuluan,
1.1 terdiri dari latar belakang penelitian. 1.2 identifikasi masalah. 1.3 tujuan penelitian. 1.4 manfaat penelitian. 1.5 hipotesis. Kemudian bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka. Bab 3 terdiri dari metode penelitian. Nah, metodenya kita ambil di situ dituliskan tempat dan waktu penelitian. 2 alat dan bahannya. 3 cara kerja, dan yang keempat analisis data. Bab keempat hasil dan pembahasan terdiri dari hasil dan pembahasan. Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Seorang pengamat atau observator yang melakukan penelitian hendaklah harus mempunyai karakter atau sikap ilmiah. Nah, jadi anak ibu apabila melakukan pengamatan harus memiliki karakter atau sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah itu? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Nah, opini berarti kata-kata yang belum jelas kenyataannya atau belum sesuai, tidak ada faktanya. Kemudian berani mencoba. Yang ketiga, jujur dalam mencatat dan mengolah data. 4, selalu ingin tahu. 5, bekerja sama dalam tim atau kelompok. 6, terbuka dan fleksibel. 7, bertanggung jawab. 8, ulet dan gigih disertai keyakinan. 9, bersikap objektif. Dan yang ke-10, mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sangat penting sekali bagi karakter seorang peneliti atau pengamat. Kita wajib bersyukur kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian slide berikut ini adalah manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Apa saja manfaat mempelajari ilmu pengetahuan alam? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Kemudian, ilmu pengetahuan alam atau pembelajaran IPA terpadu terdiri atas 4 komponen bidang studi. Nah, bidang IPA itu terdiri dari fisika yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, aspek kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kemudian, apakah kegiatan pengukuran harus mengikuti ketentuan kerja ilmiah? Nah, di dalam pengamatan atau penelitian, kita akan memperoleh data dan data tersebut akan diolah. Nah, bagaimana cara memperoleh data? Berarti di situ akan ada pengukuran-pengukuran. Nah, apakah pengukuran tersebut termasuk dalam kerja ilmiah? Mari kita lihat materi tentang besaran dan satuan. Besaran dan sistem satuan. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya dapat seperti mengukur panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian apa itu mengukur? Nah, mengukur adalah suatu kegiatan atau aktivitas membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, mengukur besaran ada namanya besaran fisika, baru terdefinisi jika contoh panjang jalan 10 km. Berarti definisinya panjang jalan angkanya 10 dan satuannya adalah kilometer.
Kemudian apa saja syarat besaran fisika? Nah, syaratnya ada dua, yaitu ada nilai dan ada satuan. Nah, apa itu satuan? Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Nah, contoh satuan ada meter, kilometer sebagai satuan panjang, detik, menit, jam sebagai satuan waktu, gram, kilogram, dan lain-lain sebagai satuan massa. Kemudian sistem satuan ini ada dua macam. Ada yang dikenal dengan sistem metrik, yaitu MKS dan CGS. MKS singkatan dari meter, kilogram, sekon. Yang B, CGS singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Nah, sekon di sini sama dengan detik dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada lagi sistem internasional. Nah, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang dalam satuan internasional, ada 7 besaran. Nah, disebut dengan 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok dalam sistem internasional dapat kalian lihat pada tabel di bawah ini. Terdiri dari 7 besaran pokok yang dimulai dari panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian untuk satuannya bisa dibaca dan dilihat pada tabel ini. Kemudian untuk besaran pokok yang tak berdimensi ada 2, yaitu 1 sudut datar dan kedua adalah sudut ruang. Perhatikan tabelnya dan bisa dicatat nanti di buku catatan. Kemudian dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi merupakan cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Nah, apa guna dimensi ini? Gunanya adalah 1, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Nah, metode penjabaran dimensi ada 2. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Kemudian untuk pembahasan dimensi akan lebih mendalam pada sekolah menengah atas pada jurusan fisika. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa saja besaran turunan tersebut? Contohnya adalah A, yang tidak menggunakan nama khusus. Contoh besaran turunan adalah kecepatan dengan satuan meter per detik atau meter per sekon. Kemudian luas, satuannya adalah meter bujur sangkar atau meter kubik. Yang B, mempunyai nama khusus. Contohnya adalah gaya, satuannya Newton, lambangnya N besar. 2, energi, satuannya Joule, lambangnya J besar. 3, daya, satuannya adalah watt dengan lambang W besar. Dan 4, frekuensi dengan satuan hertz atau disingkat atau lambangnya adalah Hz. Ini lihat, diperhatikan, ini adalah besaran turunan dan dimensi. Nah, apa saja contohnya? Ada 8, yaitu besaran turunan, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, impuls dan momentum. Kemudian perhatikan, ini ada tabel faktor pengali dalam satuan internasional. Dimulai dari yang paling yang pertama yaitu 10 pangkat min 18 sampai yang besar adalah 10 pangkat 12. Nah, ini ada namanya dari atto, femto, pico, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, dan tera. Nah, ini ada 10 faktor pengali dalam satuan internasional. Kita lanjut slide berikutnya. Konversi satuan pada kehidupan. Nah, konversi satuan besaran pokok terdiri dari 1, konversi satuan panjang, 2, konversi satuan massa, 3, konversi satuan waktu. Kemudian untuk konversi satuan besaran turunan, 1 adalah konversi satuan luas.
2. Konversi satuan volume. 3. Konversi satuan kecepatan. Nah, apa itu konversi? Konversi istilahnya adalah satuan dalam satu satuan tertentu menjadi sistem satuan lain. Ibu ulang, konversi satuan adalah satuan dalam satu satuan tertentu menjadi sistem satuan lain. Nah, mari kita lihat pembahasan tentang konversi satuan dalam kehidupan. Yang pertama adalah konversi satuan panjang besaran pokok, yaitu contohnya adalah dengan tangga yang pada sekolah dasar sudah dipelajari. Untuk konversi satuan panjang dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter, di mana setiap tangga turun adalah pengalinya 10 dan apabila tangga naik dibagi 10. Kemudian konversi satuan massa. Konversi satuan massa itu dengan tangga, 7 tangganya dimulai dari kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, untuk satu tangga turun dikali 10, apabila satu tangga naik dibagi 10. Kita lanjut, konversi satuan waktu. Nah, konversi satuan waktu dapat dilihat, diperhatikan, diingat dan dihafal, di mana yang setiap hari dalam kehidupan kita ini 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan sampai 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Anak ibu bisa mencatat dan menghafalnya. Semoga bisa bermanfaat nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian konversi satuan pada besaran turunan. Yang pertama, konversi satuan luas. Nah, konversi satuan luas ini dimulai dari kilometer bujur sangkar sampai dengan milimeter bujur sangkar. Nah, setiap satu tangga turun dibagi 100, satu tangga naik dibagi 100, dan satu tangga turun dikali 100. Kemudian konversi satuan pada besaran turunan yang kedua adalah volume. Nah, volume itu dimulai dari satuannya kiloliter sampai dengan mililiter. Nah, satu tangga turun dikali 10 dan satu tangga naik dibagi 10. Nah, untuk konversi dalam kehidupan sehari-hari, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Nah, jadi ini harus perlu diingat-ingat juga. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Nah, kadang kita dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat takaran air misalnya ada 1 cc, 2 cc. Nah, dikonversikan menjadi sentimeter kubik, 1 cc sama dengan 1 sentimeter kubik. Konversi satuan pada besaran turunan yang ketiga adalah konversi satuan kecepatan. Nah, dalam kecepatan akan ada rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, untuk kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Untuk mencari jarak, waktu dikali kecepatan, dan untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Ini untuk rumus konversi satuan kecepatan. Nah, pengukuran dan alat ukur. Kalau pengukuran pastilah membutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur ini didesain sedemikian rupa sehingga dalam pemakaiannya akan sama di daerah manapun, di negeri manapun, atau di dalam dan di luar negeri. Nah, alat-alat untuk pengukuran ini seperti gambar pada slide ibu ini. Bisa diperhatikan, ada di sini neraca, ada di sini gelas ukur, penggaris, meteran jahit, dan lain sebagainya. Pengukuran dalam istilah asing atau istilah bahasa Inggris disebut measurement. Nah, terakhir tugas peserta didik. Ibu akan memberikan tugas, kalian carilah informasi dari buku pelajaran
tentang jenis-jenis alat ukur dan gambarnya, atau kalian bisa cari gambar alat ukur dan ditulis atau digambar di buku catatan. Kemudian carilah contoh cara membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, kemudian tugas ini dikerjakan di buku catatan, dan catatan akan dinilai pada waktu tertentu yang belum Ibu informasikan pada saat ini. Nah, terima kasih kita atas perhatiannya. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, 1, ada 3 keterampilan proses dalam IPA, yaitu pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. 2, besaran dan satuan dapat dibedakan dari besaran pokok dan besaran turunan. 3, konversi besaran dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengukuran. Kemudian untuk menambah nilai atau anak ibu untuk mendapatkan poin tambahan nilai setelah mendengarkan penjabaran materi hari ini, nanti ibu akan mengirimkan link kuis 5 soal untuk dikerjakan sebagai tambahan nilai pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga anak ibu tetap terus bersemangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.